Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Koper perak besar itu menganga di tengah kamar, seolah siap menelan seluruh kenangan yang ada di ruangan itu. Hana memasukkan setelan blazer mahalnya dengan gerakan cepat dan efisien. Namun jemarinya sedikit gemetar saat menyentuh saku jasnya. Di atas meja rias, sebuah map biru berisi kontrak kerja dari firma desain interior ternama di Manhattan tergeletak. Peluang emas yang hanya datang sekali dalam sejuta tahun bagi arsitek muda seperti dirinya. Kamu benar-benar akan pergi, Han? Kira baru saja merayakan ulang tahun ketiganya bulan lalu. Dia baru mulai lancar bicara kalimat lengkap. Dia butuh ibunya di sini, bukan sekadar lewat layar digital. Suara Satria terdengar serak di ambang pintu. Hana berhenti melipat bajunya. Ia menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di cermin yang kini tampak lebih seperti orang asing. Ini bukan cuma soal uang, Satria. Ini soal eksistensiku. Selama 3 tahun ini aku hanya menjadi ibunya Kira dan istrimu. Aku merasa otakku tumpul. Kalau aku tidak mengambil kesempatan di New York ini sekarang, aku akan membenci diriku sendiri seumur hidup karena menjadi pengecut. Tapi 5 tahun kontrak itu waktu yang sangat lama untuk seorang balita, Han. Satria mendekat, mencoba menyentuh bahu Hana, namun Hana menghindar dengan alasan ingin merapikan koper. Kira tidak akan mengenal aroma tubuhmu, dia hanya akan mengenalmu sebagai suara dari speaker. Aku akan pulang setiap libur panjang, kita punya FaceTime, kita punya internet. New York bukan di planet lain. Bella Hana. Suaranya naik 1 oktav. Lagi pula, dengan gaji dolar di sana, aku bisa menjamin Kira masuk ke sekolah internasional terbaik. Kita bisa pindah dari apartemen sempit ini ke rumah yang ada halamannya. Aku melakukan ini juga untuk masa depan keluarga kita. Satria tersenyum getih, sebuah senyuman yang penuh dengan kekecewaan. Masa depan yang mana, Han? Masa depan yang tidak melibatkan kehadiranmu di meja makan setiap malam. Kira tidak butuh sekolah internasional kalau dia harus memeluk bantal setiap kali dia rindu ibunya. Dia butuh kamu, bukan uangmu. Perdebatan itu berakhir dengan keheningan yang menyesakan. Malam itu, Hana duduk di pinggir tempat tidur Kira yang sedang terlelap. Bocah kecil itu memeluk boneka kelinci pemberian Hana. Napasnya yang teratur terasa begitu damai. Hana mencium kening putrinya, merasakan kehangatan kulit bayi yang mungkin tidak akan ia rasakan lagi dalam waktu lama. Ada rasa perih yang menghujam dadanya, namun ego dan ambisinya jauh lebih besar. Hana meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah bentuk emansipasi yang nyata, bahwa seorang wanita tidak harus mengubur mimpinya di dalam tumpukan popok dan rutinitas dapur. Ia ingin suatu saat nanti, Kira bangga melihat ibunya sebagai sosok yang menaklukkan dunia, bukan sekadar ibu yang layu oleh domestikasi. Saat taksi menjemputnya di subuh yang buta, Hana tidak menoleh ke belakang. Ia melangkah menuju bandara dengan kepala tegak, menggenggam paspor dan tiket satu arah menuju New York. Ia tidak menyadari bahwa saat ia mengejar awan di langit Manhattan, ia sedang menanam benih keterasingan yang akan tumbuh subur di rumah yang ia tinggalkan. Ia tidak tahu bahwa dalam 5 tahun ke depan, gedung pencakar langit yang ia bangun akan menjadi tembok tebal yang memisahkannya dari hati anak dan suaminya sendiri. New York tidak pernah tidur. Dan begitu pula Hana. Di bulan-bulan pertama, hidupnya adalah sebuah perlombaan antara tenggat waktu proyek di distrik finansial dan perbedaan waktu 12 jam dengan Jakarta. Hana akan bangun pukul 6 pagi hanya untuk melakukan panggilan video sebelum Kira berangkat ke sekolah PAUD. "Ibu, lihat, Kira pakai pita merah," seru bocah itu di layar ponsel yang bergoyang-goyang. Hana tersenyum lebar meski matanya merah karena kurang tidur. "Cantik sekali anak ibu. Nanti kalau ibu pulang, ibu belikan pita yang lebih banyak dari New York ya." Awalnya komunikasi itu terasa seperti jembatan yang kokoh. Namun perlahan-lahan, kesibukan Manhattan mulai menelan Hana. Karirnya melesat.
Ia bukan lagi sekadar asisten, melainkan desainer utama untuk proyek renovasi gedung bersejarah. Rapat-rapat panjang seringkali menabrak waktu kencan digital mereka. Han, kamu janji mau telepon jam 8 malam tadi, kira menunggu sampai ketiduran di depan HP. Suara Satria terdengar lelah saat Hana baru bisa menghubunginya pada pukul 1 pagi waktu New York. Maaf Sat, klienku rewel sekali. Kamu tahu kan betapa pentingnya proyek ini? Ini bisa membuat namaku masuk majalah arsitektur. Jawab Hana sambil melepas sepatu hak tingginya yang menyiksa. Majalah tidak bisa memeluk Kira yang sedang demam, Han. Potong Satria dingin. Masuk tahun kedua, percakapan mereka mulai berubah menjadi rutinitas yang kering. Hana lebih banyak bicara tentang pencapaiannya, tentang salju pertama di Central Park, atau tentang betapa mahalnya biaya hidup di Amerika. Sementara Satria hanya menjawab dengan kalimat-kalimat pendek tentang menu makan siang Kira atau tagihan listrik. Hana mulai merasa bahwa kehidupan di Jakarta sangat kecil dan membosankan dibandingkan gemerlap New York. Ia merasa dirinya sedang berevolusi menjadi wanita kelas dunia, sementara suaminya tetap terjebak dalam rutinitas domestik yang stagnan. Tanpa sadar, Hana mulai sering mematikan notifikasi pesan dari Satria jika ia sedang bersama teman-teman kantornya di rooftop bar. Nanti saja kubalas, paling cuma foto Kira sedang makan, batinnya. Suatu kali, Kira mencoba bercerita tentang teman sekolahnya yang nakal. Di tengah cerita, ponsel Hana bergetar, sebuah panggilan penting dari atasannya. Sayang, ibu tutup dulu ya, ada urusan kerja mendesak, nanti ibu telepon lagi, ujar Hana cepat tanpa menunggu jawaban Kira. Hana tidak menelpon lagi malam itu, tidak juga malam berikutnya. Baginya, pekerjaan adalah prioritas karena ia merasa sedang berjuang untuk masa depan. Namun bagi Kira yang baru berusia 4 tahun, setiap klik tutup telepon dari ibunya adalah sebuah penolakan kecil yang perlahan-lahan mengeraskan hatinya. Hana sedang membangun gedung-gedung indah di Amerika, namun di saat yang sama, ia sedang merobohkan satu-satunya jembatan emosional menuju hati putrinya. Waktu di New York terasa bergerak lebih cepat daripada dimanapun. Tanpa Hana sadari, dedaunan di Central Park telah berubah warna dan gugur sebanyak 5 kali. Ia kini bukan lagi wanita yang datang dengan satu koper penuh keraguan. Ia adalah senior associate di perusahaannya, memiliki apartemen studio dengan pemandangan cakrawala Manhattan, dan paspor yang penuh dengan cap perjalanan bisnis ke Eropa. Namun, harga dari kesuksesan itu adalah absennya Hana dari garis waktu pertumbuhan Kira. Ia melewatkan hari pertama Kira masuk SD, momen yang hanya bisa ia lihat melalui foto buram yang dikirim Satria lewat pesan singkat. Ia melewatkan saat Kira pertama kali kehilangan gigi susunya, saat Kira memenangkan lomba menggambar, hingga saat Kira mulai menumbuhkan rambut panjang yang tidak lagi ingin dipotong pendek seperti kemauan Hana dulu. Kira ini ibu kirimkan paket sepatu roda yang paling bagus. Kamu suka? Tanya Hana dalam sebuah panggilan video yang singkat. Kira, yang kini berusia 7 tahun, hanya menatap layar dengan ekspresi datar. Terima kasih tante. Ibu, jawabnya canggung. Panggilan tante yang sempat tergelincir dari bibir Kira bagaikan sumbilu yang menyayat hati Hana. Namun, ia segera menepis rasa sakit itu dengan pembenaran lama. Suatu hari nanti, dia akan mengerti mengapa aku melakukan ini. Komunikasi dengan Satria pun semakin memburuk. Satria tidak lagi mengeluh, tidak lagi menuntut waktu Hana, dan tidak lagi memamerkan pencapaian kecil Kira. Keheningan Satria jauh lebih menakutkan daripada kemarahannya dulu. Setiap kali Hana mengirimkan uang dalam jumlah besar, Satria hanya membalas dengan kata, diterima. Hana mulai merasa bahwa perannya dalam keluarga telah bergeser menjadi sekandar mesin ATM otomatis. Ia merasa tersisih saat melihat unggahan media sosial teman-temannya di Jakarta yang menampilkan Satria sedang makan malam di sebuah restoran bersama Kira dan seorang wanita yang tidak Hana kenal. Siapa wanita itu, Sat? Tanya Hana melalui pesan singkat. Hatinya berdegup kencang. Itu Ranti, guru les Kira. Dia yang sering membantu Kira kalau aku sedang lembur. Kira sangat dekat dengannya. Balas Satria singkat berjam-jam kemudian. Hana merasa cemburu, namun ia merasa tidak punya hak untuk protes. Ia ada di New York, mengejar kontrak jutaan dolar. Sementara wanita bernama Ranti itu ada di sana, meniup luka di lutut Kira saat bocah itu jatuh dari sepeda. Hana mulai menyadari bahwa meski ia mengirimkan uang untuk membeli sepeda terbaik, ia tidak ada di sana untuk memegang stang sepedanya agar Kira tidak jatuh. Puncak kesadaran Hana terjadi saat ia meraih penghargaan Architect of the Year di sebuah gala mewah. Saat semua orang bertepuk tangan, ia berdiri di atas panggung dengan gaun sutra ribuan dolar, namun merasa sangat kesepian. Ia ingin menelepon rumah,
Namun ia sadar di Jakarta saat itu jam 3 pagi. Ia tidak punya siapapun untuk berbagi kemenangan itu. Malam itu, di tengah kemewahan Manhattan, Hana memandangi pialanya dan menyadari bahwa ia telah membangun menara kesuksesan di atas fondasi keluarga yang sudah keropos. Ia memutuskan bahwa sudah waktunya ia pulang, mengira bahwa dengan kesuksesan dan hartanya, ia bisa dengan mudah membeli kembali posisi ibu yang telah ia tinggalkan selama 5 tahun. Keputusan itu diambil Hana secara impulsif tepat setelah pesta penghargaan usai. Ia merasa telah mencapai puncak karirnya. Ia sudah memiliki nama, tabungan yang lebih dari cukup, dan rasa percaya diri bahwa kepulangannya akan menjadi babak baru yang bahagia. Ia tidak memberitahu Satria. Ia ingin kepulangannya menjadi kejutan besar, sebuah momen dramatis di mana ia muncul di ambang pintu, merentangkan tangan dan menyambut pelukan hangat dari suami dan anaknya. Hana mengundurkan diri dari posisinya dengan kepala tegak. Atasannya sangat menyayangkan, namun Hana bersikeras. "Keluargaku sudah cukup lama menungguku," ujarnya dengan senyum yang dipaksakan. Di hari keberangkatannya, Hana mengemas koper-koper bermereknya dengan penuh semangat. Ia membeli banyak hadiah, laptop tercanggih untuk Satria, boneka koleksi langka, gaun-gaun desainer untuk Kira, hingga perhiasan untuk ibu mertuanya. Ia ingin menunjukkan bahwa pengorbanannya selama 5 tahun tidaklah sia-sia. Ia membawa bukti keberhasilannya dalam bentuk fisik. Selama penerbangan 20 jam dari JFK menuju Soekarno-Hatta, Hana tidak bisa memejamkan mata. Ia membayangkan skenario di kepalanya. Kira akan berlari ke arahnya sambil berteriak, "Ibu!" dan Satria akan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa penantiannya telah berakhir. Ia berlatih tersenyum di depan cermin pesawat, merapikan rambutnya yang kini bergaya modern khas wanita karir Manhattan. Namun saat pesawat mendarat di Jakarta, hawa panas yang menyengat dan kemacetan yang ia lupakan selama 5 tahun seolah menjadi peringatan pertama. Jakarta sudah banyak berubah, banyak gedung baru berdiri, jalanan terasa lebih sempit, dan aroma kota ini tidak lagi seakrab dulu. Hana memesan taksi premium menuju alamat rumah mereka yang baru, rumah yang cicilannya ia bayar setiap bulan dari New York, namun belum pernah ia injaki. Saat taksi memasuki gerbang kompleks perumahan elit itu, Hana merasa bangga. "Ini hasil kerja kerasku," batinnya. Rumah itu besar, minimalis, dan sangat asri, dengan taman kecil di depannya. Ia turun dari taksi, jantungnya berdegup kencang hingga terasa ketenggorokan. Ia berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh. Dari dalam rumah, terdengar suara tawa seorang anak kecil dan denting piring. Hana menarik napas panjang, merapikan blazer putihnya, lalu menekan bel. Pintu terbuka, namun bukan Satria yang berdiri di sana, bukan pula Kira yang berlari menyambutnya. Seorang wanita dengan apron bunga-bunga dan rambut yang diikat sederhana menatap Hana dengan bingung. Ia tampak sangat di rumah, sangat nyaman, seolah dialah pemilik tempat itu. "Cari siapa ya, Mbak?" tanya wanita itu dengan suara lembut yang sangat tenang. Hana tertegun. Suara tawa Kira kembali terdengar dari ruang tengah, disusul suara Satria yang berkata, "Kira, jangan lari-lari, nanti jatuh. Sini, duduk sama Tante Ranti lagi." Dunia Hana seolah berhenti berputar. Wanita di depannya ini pasti Ranti, guru les yang sering disebut Satria. Namun cara wanita itu memegang gagang pintu dan aroma masakan rumah yang menguar dari balik punggungnya menceritakan sebuah kebenaran yang jauh lebih pahit daripada yang bisa Hana bayangkan. Hana mematung. Blazer putih mahalnya yang dibeli di Fifth Avenue mendadak terasa terlalu ketat, mencekik nafasnya. Wanita di depannya, Ranti, masih menatapnya dengan sopan namun penuh tanya. Sebelum Hana sempat bersuara, sosok Satria muncul dari balik lorong rumah, menggendong seekor kucing kecil. "Siapa yang datang, Ran?" tanya Satria ringan. Langkah Satria terhenti seketika saat matanya menangkap sosok Hana. Tidak ada air mata. Tidak ada pelukan dramatis. Yang ada hanyalah keterkejutan yang dingin. Seolah Satria baru saja melihat hantu dari masa lalu yang seharusnya tetap terkubur. "Hana?" Suara Satria datar, hampir tak percaya. "Kejutan?" Suara Hana keluar sangat kecil, hampir seperti bisikan. Ia mencoba tersenyum, namun otot wajahnya terasa kaku. "Aku pulang, Sat. Aku pulang untuk selamanya." Satria tidak segera menjawab. Ia menatap tumpukan koper bermerek di belakang Hana, lalu beralih menatap Ranti yang tampak tidak enak hati. Keheningan itu dipecah oleh suara langkah kaki kecil yang berlari dari arah ruang makan. Kira muncul dengan gaun rumah yang nyaman. Tangannya memegang sebuah buku gambar. "Ayah, siapa yang datang?" Kalimat Kira terhenti. Ia menatap Hana. Hana merasakan matanya memanas. Ini dia.
Momen yang ia impikan di New York saat ia kesepian di apartemennya. "Kira, ini ibu sayang," ucap Hana sambil berlutut, merentangkan tangannya lebar-lebar, siap menyambut tubuh kecil putrinya. Namun Kira justru mundur satu langkah. Ia bersembunyi di balik kaki Satria, mencengkeram celana ayahnya dengan erat. Matanya menatap Hana dengan pandangan yang asing, penuh kewaspadaan yang menyayat hati. "Ibu?" tanya Kira kecil, suaranya ragu. "Ibu yang di HP?" "Iya sayang, ini ibu. Ibu sudah pulang. Lihat, ibu bawa banyak sekali hadiah untuk Kira." Hana mencoba meraih tangan Kira, namun bocah itu semakin mengeratkan pegangannya pada Satria. "Ayah, kenapa ibu yang di HP keluar dari sana? Dia mau apa ke sini?" tanya Kira pelan, namun cukup keras untuk merobek harga diri Hana. Ranti, yang menyadari situasi menjadi sangat canggung, berdeham pelan. Sat, aku ke dapur dulu ya, mau bereskan piring." "Tante Ranti jangan pergi," seru Kira tiba-tiba, suaranya sedikit panik. "Tante belum selesai bacakan ceritanya." Hana merasa sebuah hantaman keras mengenai dadanya. Wanita itu, Ranti, dipanggil dengan penuh keterikatan, sementara dirinya dianggap sebagai anomali yang keluar dari layar ponsel. Satria akhirnya menarik nafas panjang dan menatap Hana dengan tatapan yang sangat asing. "Masuklah, Han. Tidak enak bicara di depan pintu, tapi jangan harap ada perayaan. Kamu pulang ke rumah yang sudah lama belajar untuk tidak merindukanmu," ujar Satria dingin sambil membukakan jalan. Hana melangkah masuk ke rumah yang ia bayar dengan keringat dolarnya, namun ia merasa seperti penyusup. Rumah itu harum aroma vanila dan masakan rumahan, aroma yang dibawa oleh Ranti, bukan olehnya. Saat ia melihat foto keluarga di atas meja kecil, hatinya benar-benar hancur. Di sana hanya ada Satria dan Kira yang tertawa lebar. Tidak ada ruang untuk wajah Hana di sana, baik di atas kertas foto maupun di dalam ingatan harian putrinya. Malam pertama di rumah itu terasa lebih dingin daripada musim salju terburuk di New York. Hana duduk di tepi tempat tidur tamu, karena ia merasa terlalu asing untuk masuk ke kamar utama yang kini tampak penuh dengan sentuhan yang bukan miliknya. Di ruang tengah, ia mencoba membuka koper-koper besarnya, mengeluarkan segala kemewahan yang ia bawa dari Amerika. "Kira, lihat ini. Ibu punya boneka edisi terbatas dari toko mainan terbesar di Manhattan. Dan ini gaun sutra yang sangat cantik untuk pesta ulang tahunmu nanti," ujar Hana dengan nada ceria yang dipaksakan. Kira berdiri 3 meter jauhnya. Ia melihat boneka itu, lalu melihat ke arah Satria yang sedang duduk di sofa sambil membaca koran digital. "Boleh Kira ambil ya?" tanya bocah itu, meminta izin seolah Hana adalah tamu asing yang baru saja bertamu. "Ambil saja Kira, itu memang untukmu," jawab Satria tanpa mengalihkan pandangan. Kira mengambil boneka itu dengan ujung jari, lalu meletakkannya begitu saja di kursi. Tidak ada binar bahagia, tidak ada pelukan terima kasih. "Bagus Tante, Ibu, tapi Kira lebih suka mainan bongkar pasang yang dibelikan Tante Ranti kemarin." Dada Hana sesak. Ia mencoba mendekat, ingin membelai rambut Kira, namun Kira segera menunduk, pura-pura sibuk dengan bukunya. Hana menyadari sebuah kenyataan pahit. Baginya, Kira adalah pusat dunianya yang ia tinggalkan untuk sementara demi kesuksesan. Namun bagi Kira, Hana hanyalah interupsi digital berdurasi 10 menit setiap minggu yang seringkali memutus pembicaraan dengan alasan ada rapat. "Kira, besok ibu antar ke sekolah ya. Kita bisa pergi pakai mobil baru yang ayah beli," tawar Hana. Kira menggeleng cepat. "Nggak mau, biasanya sama ayah dan Tante Ranti. Tante Ranti tahu jalan pintas supaya nggak macet, dan dia tahu aku harus beli susu kotak rasa stroberi di minimarket depan sekolah." "Ibu juga tahu sayang, ibu bisa pelajari itu semua." Suara Hana mulai bergetar. "Tapi ibu nggak ada di sini waktu aku nangis karena jatuh dari ayunan tahun lalu," celetuk Kira tiba-tiba. Matanya yang besar menatap Hana dengan kejujuran yang menghancurkan. "Waktu itu aku panggil ibu di HP, tapi ibu bilang ibu lagi sibuk bikin gedung besar, jadi Tante Ranti yang obati lutut Kira." Hana terdiam. Kata-kata itu lebih tajam daripada kritik arsitektur paling pedas yang pernah ia terima. Ia memiliki gedung-gedung megah di Manhattan atas namanya, tetapi ia tidak memiliki 1 inci pun ruang di dalam rutinitas harian anaknya. Malam itu, saat Kira sudah tidur, Hana mencoba berbicara pada Satria di dapur. "Sat, kenapa Kira seperti itu? Aku ini ibunya, aku yang melahirkannya."
Satria meletakkan cangkir kopinya, menatap Hana dengan mata yang syarat akan kelelahan bertahun-tahun. Kamu memang yang melahirkannya, Han, tapi kamu tidak menumbuhkannya. Kamu memberikan dia uang, tapi Ranti memberikan dia waktu. Kamu memberikan dia sekolah mahal, tapi Ranti memberikan dia kehadiran. Di mata anak kecil, ibu bukan orang yang mengirim dolar, tapi orang yang ada di sana saat dia mimpi buruk. Hana menangis terseduh-seduh di atas meja makan kayu yang ia beli dengan gajinya sendiri, namun ia merasa seperti gelandangan di rumahnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ia telah memenangkan dunia, namun kehilangan jiwa dari alasan mengapa ia berjuang sejak awal. Hana tidak bisa lagi menahan sesak di dadanya. Setelah kira terlelap, dengan boneka dari Ranti di pelukannya, bukan boneka mahal dari Manhattan, Hana menghampiri Satria yang sedang berada di teras belakang. Udara malam Jakarta yang lembab terasa sangat kontras dengan pendingin ruangan pusat perbelanjaan yang biasa ia singgahi di New York. "Sat, kita perlu bicara, secara serius," buka Hana. Suaranya bergetar namun menuntut. Satria tidak menoleh. Ia terus menatap kegelapan taman. "Bicara soal apa lagi, Han? Bukankah semuanya sudah jelas? Kamu pulang, dan kamu melihat sendiri apa yang tersisa di sini." "Apa yang tersisa?" "Sat, aku pulang ke rumah yang aku bayar cicilannya. Aku pulang kepada suami yang seharusnya menungguku dengan tangan terbuka. Tapi apa yang aku dapatkan? Seorang wanita asing yang berperan sebagai istri di rumahku, dan seorang anak yang menganggapku sebagai gangguan." Hana mulai meledak. "Kamu membiarkan Ranti mengambil posisiku, Sat. Kamu mengkhianatiku." Satria berbalik dengan cepat. Matanya yang biasanya tenang kini berkilat penuh amarah yang telah dipendam selama 5 tahun. "Aku mengkhianatimu? Kamu bicara soal pengkhianatan setelah kamu meninggalkan anak berusia 3 tahun demi mengejar ambisi pribadimu. Itu demi masa depan kita, Satria. Demi uang, demi karir, demi standar hidup yang lebih baik." "Bukan, Hana. Itu demi egomu," potong Satria dengan suara rendah namun tajam. "Jangan gunakan Kira sebagai tameng atas ambisimu. Kita tidak pernah kelaparan sebelum kamu pergi. Kita punya cukup, tapi kamu ingin lebih. Kamu ingin pengakuan dunia, dan kamu mendapatkannya. Tapi jangan harap kamu bisa mendapatkan kembali waktu yang kamu buang begitu saja." Satria melangkah mendekat, memojokkan Hana dengan kata-katanya. "Kamu tahu berapa malam aku harus berbohong pada Kira saat dia menangis mencarimu? Aku bilang kamu sedang bekerja untuk membelikannya istana. Tapi lama-lama, dia berhenti bertanya. Dia berhenti mencari. Dan saat itulah Ranti datang. Bukan sebagai perusak, tapi sebagai penyembuh. Dia ada di sini saat aku hampir menyerah menjadi orang tua tunggal. Dia tidak pernah mengirimkan dolar, tapi dia selalu ada saat Kira butuh pelukan." "Jadi, kamu mencintainya?" tanya Hana dengan suara parau. Satria terdiam sejenak. "Aku mencintai kedamaian yang dia bawa ke rumah ini. Sesuatu yang hilang sejak kamu lebih memilih gedung-gedung Manhattan daripada kami. Kamu mungkin pemilik sah sertifikat rumah ini, Han. Tapi rumah bukan soal siapa yang membayar semen dan batanya. Rumah adalah soal siapa yang tinggal di dalamnya dan saling menjaga." Hana jatuh terduduk di kursi rotan. Ia merasa sangat kecil. Selama di New York, ia merasa seperti pahlawan yang sedang berjuang di garis depan demi keluarga. Ternyata, di mata suaminya, ia hanyalah seorang pembelotak yang meninggalkan medan perang saat keadaan sedang sulit. "Lalu sekarang apa?" tanya Hana lirih. "Takku tidak tahu," jawab Satria, sambil melangkah masuk. "Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak bisa datang setelah 5 tahun dan mengharapkan semua orang kembali ke posisi semula, seolah-olah kamu baru saja pergi ke pasar selama 5 menit. Kami sudah berubah, Hana. Dan mungkin kamu sudah tidak punya tempat lagi di antara kami." Pagi harinya, Hana mencoba mencari pelarian dari ketegangan di dalam rumah dengan berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan. Ia berharap udara pagi dan sapaan ramah tetangga bisa sedikit memulihkan harga dirinya yang hancur. Namun, Jakarta tidak lagi ramah baginya. Di tukang sayur yang mangkal di ujung blok, Hana berpapasan dengan Ibu RT dan beberapa ibu-ibu yang dulu sering mengadakan pengajian bersama. "Loh, ini Jeng Hana ya, yang kerja di Amerika itu?" tanya Ibu RT dengan nada yang terdengar lebih seperti interogasi daripada keramahan. "Iya Bu, saya sudah pulang untuk selamanya,"
jawab Hana, mencoba memasang senyum profesionalnya. Wah, hebat ya. Pasti tabungannya sudah miliaran, sahut seorang ibu lain dengan nada menyindir yang kental. Tapi kasihan ya si Kira. Kemarin waktu lomba Hari Kartini, dia nangis terus karena cuma didampingi bapaknya. Untung ada Mbak Ranti yang sigap dandanin. Kalau nunggu ibunya, mungkin anaknya sudah terlantar. Hana merasakan wajahnya memanas. Saya bekerja keras di sana untuk masa depan Kira juga, Bu. Saya rasa itu bukan bentuk penelantaran. Ya memang beda ya pikiran orang modern, timpal Ibu RT sambil memilah bayam. Kalau kami di sini sih prinsipnya biar makan garam asal anak tidak kehilangan bau keringat ibunya. Percuma punya rumah mewah kalau anaknya manggil orang lain ibu. Dengar-dengar Mbak Ranti sudah sering menginap ya di rumah Jeng Hana? Gosip itu menghujam Hana tepat di jantungnya. Ia menyadari bahwa di mata komunitas tradisionalnya, ia bukan lagi seorang arsitek sukses yang membanggakan bangsa. Ia adalah personifikasi dari ibu yang buruk. Di media sosial pun situasinya tidak lebih baik. Unggahan foto kepulangannya yang ia harapkan mendapat pujian justru menuai perdebatan panas di kolom komentar. Beberapa teman karirnya membela, wajar wanita punya mimpi, Hana itu inspirasi. Namun lebih banyak komentar yang menghakimi. Uang bisa dicari, tapi golden age anak tidak bisa diulang, egois banget jadi perempuan. Hana merasa terkepung. Ia masuk ke dalam rumah dan menemukan ibunya sendiri yang datang berkunjung setelah mendengar kepulangan Hana sedang duduk di ruang tamu bersama Ranti. Ibunya tampak sangat akrab dengan Ranti, bahkan memuji masakan wanita itu. Hana, kamu harusnya berterima kasih sama Ranti, ujar ibunya tanpa basa-basi saat melihat Hana masuk. Kalau tidak ada dia, Satria sudah gila mengurus Kira sendirian. Kamu itu terlalu ambisius. Ibu dulu juga kerja, tapi tidak sampai meninggalkan anak bertahun-tahun ke negeri orang. Ibu juga menyalahkanku. Suara Hana meninggi, frustrasi. Kenapa kalau laki-laki yang pergi merantau bertahun-tahun dianggap pejuang keluarga, tapi kalau aku yang pergi, aku dianggap penjahat? Aku mengirim uang setiap bulan. Aku membayar semua kenyamanan ini. Karena anak itu tidak butuh dolar untuk merasa aman, Hana. Dia butuh pelukan, bentak ibunya. Hukum alam tidak peduli pada emansipasimu. Di mata Kira, kamu itu orang asing yang kebetulan wajahnya mirip dengan orang di layar HP, dan itu salahmu sendiri. Hana berlari masuk ke kamarnya, membanting pintu, dan menangis di atas tumpukan koper yang belum sempat ia bongkar sepenuhnya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan hati keluarganya, tapi ia juga telah kehilangan tempatnya di masyarakat. Ia menjadi monumen peringatan bagi setiap ibu di lingkungannya tentang apa yang terjadi jika seorang wanita berani mengejar mimpi terlalu tinggi hingga melupakan bumi tempatnya berpijak. Hana memutuskan untuk berhenti menangis. Sebagai seorang profesional yang terbiasa menangani proyek-proyek rumit di Manhattan, ia percaya bahwa setiap masalah memiliki solusi teknis. Jika masalahnya adalah jarak emosional, maka ia akan menjembataninya dengan strategi. Ia yakin, dengan ketekunan dan sisa-sisa hartanya, ia bisa membeli kembali tempat di hati Kira. Ia memulai dengan serangan hadiah. Hana menyulap kamar Kira menjadi negeri dongeng dalam semalam. Ia memasang tenda mainan impor, lampu hias berbentuk bintang yang bisa berganti warna, dan satu set konsol game terbaru. Namun, saat Kira pulang sekolah dan melihat kamarnya berubah, reaksi bocah itu justru mengejutkan. "Ibu, kenapa meja gambarku dipindah?" tanya Kira. Suaranya bergetar menahan tangis. "Di situ tempat aku dan Tante Ranti biasa mewarnai. Sekarang jadi sempit karena ada tenda besar ini." "Tapi ini tenda dari New York, sayang. Bagus sekali untuk main petak umpet," bujuk Hana. "Kira nggak suka petak umpet. Kira suka mewarnai," jawab Kira datar. Lalu ia keluar dari kamar tanpa menyentuh satupun mainan mewah itu. Hana tidak menyerah. Ia mencoba cara kedua, waktu berkualitas. Ia meminta Satria memberinya waktu seharian penuh berdua saja dengan Kira di sebuah taman bermain indoor terbesar di Jakarta. Hana memesan paket VIP agar mereka tidak perlu mengantri. Ia ingin menunjukkan bahwa hidup bersama ibu yang sukses itu sangat menyenangkan. Namun, sepanjang hari Kira lebih banyak diam. Saat Hana mengajaknya berfoto dengan karakter kartun, Kira hanya tersenyum kaku, senyuman yang sama yang biasa ia berikan saat panggilan video dulu. "Kira mau es krim rasa coklat paling mahal di sini?" tanya Hana. Kira menatap gerai es krim itu lalu menatap Hana. "Tante Ranti bilang, Kira nggak boleh banyak makan coklat kalau lagi batuk. Dan Kira lagi batuk. Ibu nggak dengar ya dari tadi?" Hana tertegun. Ia memang mendengar Kira terbatuk beberapa kali,
Namun ia menganggap itu hanya debu. Ia tidak benar-benar mendengar kesehatan anaknya karena ia tidak terbiasa memperhatikan detil-detil kecil itu selama 5 tahun. Puncaknya adalah saat mereka makan siang. Hana memesan spaghetti mewah, namun Kira hanya mengaduk-aduk makanannya. "Ibu, kapan Tante Ranti datang lagi ke rumah? Ayah bilang Tante Ranti nggak datang hari ini karena ada ibu." "Kenapa Kira tanya Tante Ranti terus? Kan ada ibu di sini. Ibu bisa temani Kira main apa saja." Suara Hana mulai terdengar putus asa. Ibu itu kayak tamu," ucap Kira lirih sambil menunduk. Kira senang dapat kado banyak, tapi Kira capek harus kenalan lagi sama ibu. Ibu selalu tanya Kira suka apa, padahal harusnya ibu sudah tahu. Tante Ranti nggak perlu tanya, dia langsung tahu kalau Kira lagi sedih atau lagi mau makan nasi goreng margarin. Kira menatap Hana dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Boleh nggak kalau ibu balik lagi saja ke New York? Di sana ibu kan jadi orang hebat. Di sini ibu cuma bikin ayah diam terus dan bikin Tante Ranti nggak bisa datang." Dunia Hana serasa runtuh di tengah keriuhan taman bermain itu. Ia baru saja diusir oleh darah dagingnya sendiri dengan cara yang paling sopan namun paling menyakitkan. Ia menyadari bahwa kasih sayang seorang anak bukan seperti kontrak proyek yang bisa dimenangkan dengan presentasi mewah atau modal besar. Kasih sayang adalah akumulasi dari kehadiran yang konsisten, sesuatu yang ia telah lewatkan demi mengejar cakrawala di negeri orang. Hana duduk di meja kerja yang ia rancang sendiri di sudut kamar, menatap tumpukan dokumen yang kini terasa tidak ada harganya. Di depannya ada 2 lembar kertas yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Satu adalah kontrak kerja baru dengan gaji fantastis dari sebuah firma di Singapura yang bisa ia kerjakan secara jarak jauh, dan yang lainnya adalah formulir kesepakatan perceraian yang ditinggalkan Satria di atas meja makan tadi pagi. Malam itu, rumah terasa sangat sepi. Ranti sengaja tidak datang untuk memberikan ruang, namun ketidakhadirannya justru membuat lubang di rumah itu semakin terlihat jelas. Hana berjalan menuju kamar Kira. Ia melihat melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Kira sedang tidur terlelap. Tetapi di genggamannya bukan boneka sutra dari Manhattan, melainkan sebuah jepit rambut murah berbentuk bunga matahari yang pernah dibelikan Ranti. Hana menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Ia telah memenangkan peperangan melawan kemiskinan dan keterbatasan, tetapi ia kalah dalam peperangan mempertahankan rumah tangga. Ia datang sebagai penakluk, namun berakhir sebagai orang asing yang memohon suaka di negaranya sendiri. Ia menghampiri Satria yang sedang duduk di balkon, tempat yang sama di mana 5 tahun lalu mereka bertengkar tentang keberangkatannya. "Aku sudah memutuskan, Sat," ujar Hana. Suaranya tenang, tanpa ada lagi nada sombong atau defensif. Satria menoleh, menunggu. "Aku tidak akan memaksakan diriku masuk ke dalam hidup kalian seperti puzzle yang dipaksakan. Aku sadar, selama 5 tahun ini, kalian sudah membentuk gambar baru yang utuh tanpa aku." Hana menarik napas panjang. "Aku akan menandatangani surat itu. Aku tidak ingin menjadi beban bagi kebahagiaan Kira." Satria menatap Hana dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa sedih, namun lebih banyak rasa lega. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan pergi lagi, bukan untuk selamanya, tapi untuk menemukan kembali siapa diriku tanpa jabatan atau gaji dolar. Aku akan tetap tinggal di Jakarta, tapi di apartemenku sendiri. Aku ingin mulai mengenal Kira dari nol, sebagai teman, bukan sebagai ibu yang menuntut diakui. Aku ingin membiarkan Ranti tetap di sana, karena dia memang pantas mendapatkan tempat yang tidak pernah benar-benar aku jaga." Hana menyadari bahwa emansipasi bukan berarti memiliki segalanya, melainkan memiliki keberanian untuk menerima konsekuensi dari pilihan kita. Ia telah memilih karir, dan ia harus menerima bahwa waktu yang hilang adalah mata uang yang tidak bisa ditukarkan kembali. Keesokan harinya, Hana mengemas kembali koper-kopernya. Kali ini kopernya terasa lebih ringan, karena ia tidak lagi membawa beban harapan yang tidak realistis. Sebelum pergi, ia mencium kening Kira yang baru bangun tidur. "Ibu mau kemana lagi?" tanya Kira. Suaranya kecil. "Ibu mau pindah ke dekat sini, sayang. Ibu tidak akan pergi jauh lagi. Tapi kali ini, ibu tidak akan memaksamu untuk langsung sayang pada ibu. Kita berteman saja dulu ya." Kira menatap Hana lama, lalu mengangguk pelan.
sebuah anggukan kecil yang bagi Hana jauh lebih berharga daripada tepuk tangan di Gala Manhattan. Saat taksi membawanya pergi dari rumah itu, Hana melihat dari kaca spion. Satria, Kira, dan Ranti berdiri di teras. Mereka tampak seperti sebuah keluarga yang bahagia. Hana senyum gitir, namun hatinya terasa lebih lapang. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk sebuah pelajaran hidup, bahwa kesuksesan sejati bagi seorang ibu bukan terletak pada seberapa tinggi ia mendaki, melainkan pada seberapa dalam ia menanam akarnya, agar saat badai datang, keluarganya tidak tercerabut. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.